Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ewa Sades Bagiska dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan bakteri dan jamur. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pewarnaan bakteri terlebih dahulu. Saya menjelaskan dua cara pewarnaan bakteri, yaitu yang pertama dengan pewarnaan gram dan yang kedua dengan pewarnaan tahan asam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pewarnaan gram. Apa sih tujuan dari pewarnaan gram ini? Tujuan pewarnaan gram yaitu untuk melihat bentuk atau morfologi dari bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri. Apa sih alat-alat yang digunakan? Nah, alat-alat yang digunakan ada kaca benda, ada sengkelit, ada pipet tetes, lampu Bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Kemudian bahan-bahan yang digunakan ada bakteri A dan B yang dibiarkan pada agar miring, larutan air garam fisiologis, 1 set cat gram, dan minyak imersi. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, ambil kaca benda, kemudian bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu Bunsen 2-3 kali. Beri tanda kaca benda masing-masing A dan B, gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan B. Kemudian ambil 1 OC, biarkan bakteri dari suspensi dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Kemudian buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada kaca benda A dan bakteri B pada kaca benda B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu Bunsen. Letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Tetesi seluruh preparat dengan larutan Lugol, biarkan selama 30 detik. Buang larutan Lugol dan bilas preparat dengan air mengalir. Kemudian, lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Tetesi dengan zat warna kontras, yaitu larutan safranin, biarkan selama 2 menit. Buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Keringkan preparat dengan cara mengangin-anginkan. Dan yang terakhir, periksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi. Nah, yang kedua, ada pewarnaan tahan asam. Apa sih tujuan dari pewarnaan tahan asam? Tujuannya yaitu untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan pewarnaan asam. Sifat asam disebabkan karena adanya asam nikolat yang terikat dalam dinding sel. Alat-alat yang dibutuhkan ada kaca benda, masker, sengkelit, lampu Bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Kemudian bahan-bahan yang digunakan ada bakteri yang dibiarkan atau sputum, 1 set cat BTA atau ZN, dan minyak imersi. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, pakailah masker, kemudian ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu Bunsen. Kemudian teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Buat preparat yang tipis dan rata, dan keringkan preparat pada suhu kamar. Kemudian fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu Bunsen. Letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan karbonfusin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Selanjutnya, dilewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali dan biarkan selama 5 menit. Buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut. Segera cuci dengan air mengalir. Tuangi preparat dengan larutan metilen blue, biarkan selama 30 detik. Cuci dengan air mengalir dan keringkan. Amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 1000 kali menggunakan minyak imersi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan jamur. Metode pewarnaan jamur yang saya gunakan ada 2, yaitu pewarnaan KOH dan yang kedua ada pewarnaan LPCB atau lactophenol cotton blue. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan KOH. Nah, tujuan dari pewarnaan KOH yaitu melakukan pewarnaan KOH terhadap sediaan yang berasal dari spesimen klinik. Alat-alat yang digunakan ada kaca benda atau object glass, cover glass, jarum inokulasi, OC, mikroskop, pipet pastur, dan lampu Bunsen.
Kemudian bahan-bahannya ada cairan vagina dan KOH 10%. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Pertama, dengan menggunakan OC, ambil 1 tetes larutan KOH 10% dan letakkan pada objek gelas. Panaskan OC, kemudian ambil spesimen klinik yang tersedia. Campurkan dengan KOH 10% pada objek gelas dan kemudian OC dipanaskan kembali. Sediaan ditutup dengan cover glass, kemudian panaskan beberapa saat di atas api. Dan yang terakhir, sediaan siap dilihat di bawah mikroskop mulai dari pembesaran 10 kali, kemudian dengan pembesaran 10 kali 45. Yang kedua, ada pewarnaan LPCB atau lactophenol cotton blue. Tujuannya yaitu untuk melakukan identifikasi genus atau spesies jamur dari sediaan yang dibuat dengan pengecatan lactophenol cotton blue. Nah, alat-alat yang digunakan ada object glass, cover glass, OC, jarum inokulasi, mikroskop, pipet pastur, lampu Bunsen, dan pensil warna. Bahan-bahannya ada kultur jamur A, kultur jamur B, dan cat lactophenol cotton blue. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, panaskan OC dengan lampu Bunsen. Ambil larutan LPCB dan letakkan pada objek gelas. Panaskan jarum inokulasi, lalu dinginkan sebentar. Kemudian, ambil sedikit koloni jamur pada kultur dengan jarum inokulasi, dan usahakan mengambil bagian miseliumnya, tetapi jangan sampai melukai medium. Campurkan dengan larutan LPCB pada objek gelas tadi. Tutup dengan cover glass, dan yang terakhir periksa di bawah mikroskop, mulai dari pembesaran 10 kali 10, kemudian dengan pembesaran 10 kali 45. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai pewarnaan bakteri dan jamur. Terima kasih, sampai jumpa.